Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Oktaviana dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Seperti yang bisa dilihat pada bagian di samping saya, ada 5 faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama, ada jumlah penduduk. Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk di sini juga dapat berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Yang pertama, ada fertilitas atau kelahiran. Fertilitas ini artinya menunjukkan tingkat kelahiran yang sesungguhnya. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi kelahiran. Yang pertama ada pernikahan dini, yang kedua besarnya kematian bayi. Di sini mendorong orang tua untuk memiliki banyak anak. Yang ketiga adanya penilaian tinggi terhadap anak karena penerus keturunan atau pewaris keturunan. Dan yang keempat ada tumpuan pada hari tua. Nah, di sini artinya anak dijadikan investasi orang tua di masa tuanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat tingkat kelahiran karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada program KB atau program keluarga berencana. Yang kedua, ada undang-undang perkawinan menetapkan batas minimal usia menikah bagi wanita di umur 17 tahun dan bagi laki-laki di umur 20 tahun. Yang ketiga, penundaan pernikahan dengan alasan sekolah, belum bekerja. Para remaja di sini mampu menunda usia pernikahannya. Dan yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri menetapkan tunjangannya diberikan sampai anak yang kedua. Di sini ada faktor mortalitas atau kematian. Di sini ada faktor-faktor penyebab kematian, antara lain yang pertama sarana kesehatan yang belum memadai, yang kedua tingkat kesehatan masyarakat masih rendah, yang ketiga kurangnya gizi di sebagian wilayah masyarakat, yang keempat pencemaran lingkungan, yang kelima kecelakaan lalu lintas, yang keenam peperangan, dan yang ketujuh bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat kematian antara lain di sini yang pertama ada meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang sudah merata atau cukup bergizi. 4. Lingkungan yang bersih dan teratur. Yang kelima, ajaran agama yang melarang umatnya bunuh diri dan membunuh orang. Yang keenam, keadaan negara yang damai. Yang ketiga, ada faktor migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di suatu wilayah secara terus-menerus dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Migrasi di sini dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi di dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang pertama imigrasi, yang kedua emigrasi, dan yang ketiga remigrasi. Imigrasi di sini yaitu maksudnya masuknya suatu penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan yang ketiga remigrasi adalah kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya. Selanjutnya di sini ada migrasi dalam negeri. Migrasi dalam negeri ini adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya, namun masih di dalam satu negara. Migrasi dalam negara ini
dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transmigrasi, yang kedua ada urbanisasi, yang ketiga ada faktor penarik. Yang pertama, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya berpindah ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk memperbaiki hidup. Yang ketiga ada faktor penarik. Faktor penarik di sini maksudnya di kota yang lebih banyak pekerjaannya, lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sarana prasarana yang memadai, dan upah kerja yang lumayan cukup tinggi. Selanjutnya faktor yang keempat ada faktor informasi kependudukan. Informasi kependudukan ini dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua ada registrasi penduduk, dan yang ketiga survei penduduk. Yang pertama sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Yang kedua ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk yaitu pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga ada survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Faktor yang kelima ada faktor kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk di sini ada 4. Yang pertama pendidikan. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tinggi angka kematian dan tinggi angka harapan hidup. Yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dilihat dari pendapatan per kapitanya. Dan yang keempat, mata pencaharian. Mata pencaharian di sini merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial adalah bentuk atau kelompok di dalam masyarakat. Contohnya seperti keluarga atau suku, sekte agama, dan partai politik. Faktor yang ketiga di sini ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah kehidupan ekonomi, tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi dan mendorong seseorang untuk bekerja. Nah, di sini ada dua pengaruh, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada konsep komoditi, konsep kebebasan, dan konsep kebebasan kontrak. Yang kedua ada pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung di sini adalah ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri perdagangan dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Faktor yang keempat ada ideologi negara. Ideologi negara merupakan pandangan, keyakinan, dan kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Faktor yang kelima adalah sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatiannya pada demokrasi dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara politik sains bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberi dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter, tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter
dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Mungkin itu saja yang saya ketahui dan bisa saya sampaikan mengenai 5 faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi di atas. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.